Last words, Winston? Just have fun out there. Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan mereview film John Wick Chapter 4. Tapi sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, please subscribe channel ini terlebih dahulu dan bagikan konten-konten yang ada di channel ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian senantiasa mendapatkan konten-konten yang menarik di channel ini. Thank you so much. Ngomongin John Wick, hal yang pertama kali terlintas di pikiran gue adalah apakah film selanjutnya bisa lebih baik daripada film sebelumnya. Karena di ending film John Wick, di setiap ending film John Wick tuh selalu ditampilkan cliffhanger yang ngebikin penonton tuh selalu penasaran apakah John Wick berhasil selamat di film selanjutnya, terus ada tantangan apa lagi yang harus dihadapi John Wick di film selanjutnya. Nah, kali ini gue akan bahas film John Wick Chapter 4, yang mana film ini tuh menjadi sebuah penantian yang berharga sekaligus memuaskan dahaga dari para penggemarnya, termasuk gue sendiri ya. Dan selain itu, film terakhir dari petualangan Baba Yaga ini juga merupakan ending yang sempurna untuk menutup kisah dari John Wick. Gue harus memulai review ini dengan memberikan apresiasi besar kepada Chad Stahelski selaku sutradara yang sangat terampil dan berhasil menyuguhkan sajian film action yang keren selama 9 tahun kebelakang ini. Dan sekali lagi rasa hormat dan apresiasi besar gue kepada Keanu Reeves yang sangat sukses memerankan sosok John Wick dan tampil prima di keempat filmnya tersebut. Film keempat ini kembali berkisah John Wick yang harus menghadapi ancaman dari organisasi High Table. Kali ini High Table menggunakan kekuatan penuh untuk memburu John Wick dengan bayaran dan angka yang fantastis yang membuat nafsu dari para pembunuh bayaran di tempat-tempat yang disinggahi John Wick ini semakin besar gitu. Karena John Wick ini berpindah dari Osaka ke Berlin dan juga Paris pada film John Wick Chapter 4. Selain perburuan John Wick, film ini juga menyoroti bagaimana konflik terjadi antara High Table dan juga Hotel Continental New York yang dimanajeri oleh Winston. John Wick ini nggak kenal ampun banget untuk menuntaskan semua musuh-musuhnya, terutama High Table ini. Tapi pertanyaannya adalah sampai kapan nih John Wick mau ngebunuhin orang dan gimana sih caranya agar terbebas dari belenggu High Table ini? Apakah ada cara lain untuk escape dari masalah ini gitu? Nah, di chapter keempat ini, film ini menghadirkan juga beberapa tokoh yang menjadi ancaman baru untuk John Wick. Yang pertama ada Marquis yang diperankan oleh Bill Skarsgård. Dia ini ketua baru yang ditunjuk oleh petinggi-petinggi High Table untuk memburu John Wick. Lalu ada Kane yang diperankan oleh Donnie Yen. Dia ini adalah sosok pembunuh bayaran yang sangat ditakuti. Dia mantan rekan John Wick juga dan kondisinya buta gitu. Yang ketiga ada Tracker atau bisa dibilang Mr. Nobody yang diperankan oleh Samir Anderson. Dia bounty hunter yang terampil dalam tracking orang ya, khususnya John Wick di film ini. Dia juga sniper, suka membidik dari jarak jauh, dan dia membawa anjing untuk setiap pertempuran. Dan rate-nya John Wick ini dia tertarik dengan uang yang lebih tinggi untuk mendapatkan si John Wick ini. Nah, John Wick 4 juga menampilkan segudang experience yang bisa kita lihat di sequel laga yang gak main-main menurut gue. Dari openingnya aja penonton tuh udah diajak masuk ke situasi yang sangat mengerikan dan memacu adrenalin. Dan di setiap aksinya itu, film ini selalu menampilkan hal-hal baru yang memuaskan mata penonton ketika melihat pertarungan yang brutal, baik menggunakan senjata api, senjata tajam, ataupun tangan kosong. Nah, film keempatnya ini juga sukses menghadirkan beberapa style pertarungan yang sesuai dengan tempat yang disinggahi oleh John Wick, yang bikin penonton ini nggak jenuh ketika menyaksikan adegan bertarungnya John Wick ini sepanjang film. Semua action package yang diinginkan oleh penonton film action tuh lengkap dihadirin di film John Wick ini, dan dieksekusi baik dengan tensi yang naik turun dan diselingi oleh dialog-dialog antar tokohnya yang sekaligus menjadi penggalian background story dan juga relasinya antara tokoh-tokoh baru ini dan juga John Wick. Nggak lengkap rasanya kalau ngomongin John Wick tapi nggak ngebahas setting atau tempat yang disinggahi oleh John Wick untuk bertarung melawan musuh-musuhnya itu. Seperti kita ketahui bahwa Chad Stahelski ini selalu memainkan setting atau tempat-tempat yang nggak biasa sebagai latar pertarungan dari film-film John Wick. Nah, tempat-tempat ini juga menjadi daya tarik tersendiri karena sering ditampilkan keeksotisannya di mana John Wick bertarung di tempat tersebut dan menggunakan properti-properti yang ada di tempat-tempat yang ia singgahi untuk melawan musuh-musuhnya. Begitu pula di film
Chapter 4 ini, Stahelski ini membawa penonton untuk mengikuti John Wick ke tempat-tempat eksotis lainnya, mulai dari padang pasir, hotel berarsitektur tradisional Jepang, klub malam dengan air terjun, sampai seluk-beluk kota Paris dalam durasi 2 jam 49 menit. Hal menonjol lainnya yang mendukung eksplorasi tempat tersebut adalah penataan cahaya dan juga sinematografinya. Pencahayaan dengan berbagai warna lampu ini mampu memperkuat ketegangan, mood, dan juga membangun ruang-ruang yang mencekam di setiap adegan-adegan yang ada di film ini. Film ini cukup banyak memberikan gambar-gambar yang wide dan memperlihatkan situasi beserta arsitektur yang ada di ruangan-ruangan tersebut. Untuk film keempatnya sendiri, salah satu hal yang paling gue sukai ya mohon maaf ini spoiler, tapi gue nggak bahas spesifik adegannya. Gue cuma pengen ngasih tahu ada scene yang type of shotnya itu dari God Eyes View, terus dia diambil secara long take yang membuat tuh penonton dapat melihat pergerakan John Wick dalam menghabisi musuh-musuhnya di seluk-beluk ruang yang ada di adegan tersebut gitu. Dan adegan ini sangat satisfying menurut gue. Adegan-adegan combat di film John Wick Chapter 4 ini keren banget sih, dimana Reeves itu bertarung like a profesional ya, dari cara dia dodging, terus reload, terus nge-shoot orang, nembak gitu. Itu terlihat seperti sosok profesional banget gitu. Dan di banyak adegan juga kontribusi tokoh Kane dan juga si Tracker ini berperan penting untuk mengimbangi gaya bertarung dari John Wick, karena keduanya memiliki gaya bertarung yang berbeda juga gitu. Dan gak melulu bertarung sih, menurut gue John Wick Chapter 4 juga memberikan jeda dengan menampilkan momen-momen perenungan dan interaksi antara John Wick dengan tokoh-tokoh lainnya, beserta pengenalan beberapa aturan lagi ya dari organisasi High Table maupun keluarga Wick yang udah dibahas sedikit-sedikit dari film-film sebelumnya. Dan yang masih ada melekat sampai sekarang di film John Wick Chapter 4 itu adalah bagaimana film ini dapat mensegmentasi mafia-mafia yang ada di dunia berdasarkan perawakan, pakaian, dan juga kebudayaan-kebudayaan lainnya yang sangat menonjol gitu. Walaupun gue menyebutkan banyak hal positif di film John Wick Chapter 4 ini, tapi menurut gue film ini nggak lepas dari kecacatan ya. Karena ada beberapa hal yang menurut gue sedikit mengganggu dan membuat film ini terasa minus. Hal tersebut antara lain adalah formula pertarungan khususnya yang sangat repetitif menurut gue. Ada beberapa kondisi yang diulang secara terus-menerus sampai kita kayak, kok ini adegannya ini gini-gini terus gitu. Ya gue mau spoiler dikit, yaitu adegan John Wick selalu jatuh dari ketinggian gitu. Ending dari John Wick Chapter 3 ini, John Wick sudah jatuh. Kenapa di Chapter 4 ini banyak banget adegan John Wick jatuh lagi gitu? Apakah ini sebuah makna tersendiri yang melambangkan bahwa oh iya ini masa kejatuhannya John Wick, atau apa emang itu konsep pertarungan aja, gue nggak tahu ya. Ada lagi tuh hal-hal di luar nalar, kayak sosok Kane ini dia ditampilkan buta gitu. Dia di awal dikasih tahu trik dia sebagai orang buta bertarung tuh menggunakan apa gitu ya, tapi akhir-akhir tuh banyak banget hal yang kayak kok makin lama kayak apa yang udah ditampilkan di awal kayak didobrak aja gitu, main dilepas aja, sampai ada adegan konyol si Kane bisa baca kartu gitu. Itu dari mana? Padahal kita dikasih tahu kalau dia buta gitu. Ya, gue pengen nonton John Wick cuma senang-senang aja sih, gue nggak mikir berat-berat kayak misalnya nonton film Scorsese atau film-film lainnya. Tapi ya gue nggak tahu apakah penonton notice itu juga apa enggak. Sama ada beberapa adegan yang menggunakan CGI atau visual effect khususnya untuk ngebangun tempat dan bangunan ya. Padahal mostly film John Wick Chapter 4 ini banyak menggunakan lokasi-lokasi asli gitu yang jadi keren banget dan terlihat sangat real gitu. Tapi ketika ada CGI untuk ngebangun tempat ini kayak kok kasar gitu, agak jadi jomplang lah istilahnya gambar antara lokasi real sama lokasi yang di CGI. Itu spesifik banget, bisa kalian tonton di akhir dari film John Wick di ending itu. Menurut gue itu kerasa banget sih, agak ganggu, apalagi gue nonton di IMAX kan. Kesimpulannya adalah film John Wick Chapter 4 ini merupakan sebuah penutup yang sempurna bagi kisah John Wick sendiri, di mana tokoh John Wick diselesaikan dengan cara yang sangat terhormat. Chapter 4 ini juga sekaligus mengakhiri petualangan spektakuler dari 9 tahun perjalanan si pembunuh bayaran ini dengan sangat baik, dan menyempurnakan arc dari tokoh John Wick itu sendiri. Chad Stahelski ini sukses dalam menaikkan level di setiap filmnya sampai menuju klimaks saat di film final ini. Itu dia juga berhasil membawa sajian laga baru yang melegenda dan memorable di benak penonton setianya.
Semoga aja spin-off-nya yang berjudul Ballerina ya bisa sesukses film-film John Wick yang ada 4 ini. Dan harusnya tuh Vin Diesel bisa belajar dari film-film John Wick ini untuk saga Fast Furious-nya untuk stop gitu. Alih-alih terus menghadirkan film-film lanjutan dengan formula basi untuk meraih pundi-pundi aja. Thank you so much setelah menyaksikan review ini. Jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa like video ini, bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa menyaksikan review film John Wick Chapter 4 juga. And don't forget to follow me on social media. Thank you so much and see you on the next review. Bye bye.